Halo, Jua-Jua. Saya Juarari Manta Ginting. Hari ini, hari Sabtu, tanggal 4 April 2020. Saya sekarang berada di sebuah taman di kota Leiderdorp, Nederland, tidak jauh dari kota Leiden. Ini adalah hari pertama dengan cuaca yang begitu cerahnya pada saat kita mengalami bukan lockdown tapi menyepi, mengisolasi diri sendiri atau isolasi mandiri di rumah. Dan ini yang pertama saya juga keluar dari rumah, dan saya mau berbicara kepada sahabat-sahabat, handetolan dan lain sebagainya, karena saya pernah menulis saya menjadi suspek corona di rumah sakit, tapi kemudian setelah melakukan pemeriksaan tidak sempat menginap satu malam. Seharusnya saya menginap satu malam, tapi setelah ada pemeriksaan CT scan paru-paru, kemudian ada pemeriksaan darah, tinggal pemeriksaan yang dari hidung ke sana itu, dan itu menunggu 1 hari hasilnya. Saya bilang, bagaimana kalau saya mengisolasi diri di rumah saja? Akhirnya dokter asisten dari dokter pribadi saya mempersilahkan, dan besoknya dia menelepon bahwa saya bersih dari corona, negatif. Bahkan virus-virus yang lain tidak ada di dalam diri saya. Nah, sekalian ini saya mau mengatakan kepada saudara-saudara pendengar, penonton, pemirsa Sirulo TV, indikasi yang mereka punya untuk mencurigai saya sebagai ini suspek corona, tersangka corona, PDP, adalah karena saya batuk. Walaupun saya bilang batuk saya ini sudah teridentifikasi oleh dokter saya, bukan dalam kaitannya dengan corona, mereka tidak mau tahu. Karena apa? Indikasi kedua, kebetulan saat itu agak sial juga. Demam saya 38 derajat Celcius, 38,3. Nah, ini sudah indikasi, dan kebetulan pula ketika diukur oksigen di dalam tubuh saya sedikit di bawah normal. Nah, kalau tidak ada batuk, tidak ada demam panas, sedikit di bawah normal, kadang-kadang itu bisa terjadi. Tapi kalau sudah bersamaan semua, ada batuk, demam 38,3, di kuping satu, yang satu 38,0, kuping yang lain 38,3. Terus ada oksigen yang sedikit di bawah standar, dan diukur pula tekanan darah saya lumayan sedikit lebih tinggi dari biasanya. Karena serentak itu memang pantas saya dicurigai mengidap corona. Nah, yang membuat saya marah bukan perlakuan mereka mencurigai saya sebagai penderita atau pengidap corona. Ini saya sudah siap kalau bermalam nanti di rumah sakit, apa yang bisa saya lakukan di sini. Jadi saya minta dikirimin laptop dan pakaian untuk besok. Kalau pulang ke rumah, saya punya pakaian. Saya hanya pakai t-shirt karena sudah dibawa pulang ke rumah. Nah, oke, rumah sakit bersedia, tapi perawatnya itu yang masih muda, seperti tidak ada pikiran untuk memikirkan pasien, hanya memikirkan perintah dari atasan atau apa, saya tidak tahu. Bilang kepada saya tanpa merasa bersalah pula itu. Dia bilang, menurut dokter, Anda sudah bisa pulang ke rumah.
menunggu pemeriksaan terakhir besok. Tapi maaf, pakaian dan laptop saudara saya masukkan ke dalam karung plastik karena tadi salah, saya tidak melihat nama Bapak dan saya letakkan di kamar sebelah. Dan di kamar sebelah adalah juga suspek corona. Kita belum tahu dia positif atau negatif. Nah, itu yang membuat saya marah. Kalau sudah laptop saya, dia bilang boleh dibuka besok malam. Nah, seharian, satu malam ini dan besok seharian saya tidak bisa kerja apa-apa tanpa laptop. Itu langsung membuat wajah saya juga berubah, langsung berubah. Itu saya tidak bisa simpan ini lagi ya, tidak bisa berpura-pura lagi kemarahan itu. Itulah yang belum sempat saya tulis bagian ketiga, tapi ada teman-teman yang pikir saya memang menderita corona. Bagaimana, ada yang bertanya bagaimana hasil selanjutnya setelah menjadi tersangka atau PDP. Dari tulisan saya itu memang yang belum tamat, belum jelas hasilnya. Tentu saja teman-teman, saudara-saudara dan seseorang dari Paris, teman lama dari kenalan di Medan, dia orang Prancis, mengirim pesan, saya lihat Bang Juara sakit, saya baca ceritanya, bagaimana keadaannya. Hai, terima kasih atas keprihatinan kamu. Saya mau jelaskan bahwa saya tidak sakit. Dokter sudah telepon saya negatif corona. Juga tidak ada virus sama sekali di dalam tubuh saya pada saat itu. Kalau sekarang ada, itu saya juga tidak tahu. Tapi pada saat itu tidak ada. Nah, itu saja yang mau saya sampaikan. Sekalian saya mau perlihatkan bagaimana orang-orang jalan-jalan seperti itu, bawa anjing dan lain itu. Nah, inilah situasi di Taman Leder, Dorp, Nederland. Terima kasih atas perhatian para pemirsa sekalian. Sampai ketemu lagi. Salam Rahayu Majuah-juah.